al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hikmatu tsalitsah. Qala radhiyallahu an-naimu yughad wal ghafilu yudakkar wa man lam yujdi fihi tadhkiru wat tanbihu fa huwa mayyitun. Innama tanfa'ul mau'izatu man aqbala 'alaiha biqalbihi wa ma yatadakkaru illa man yunib. Hikmah yang ketiga daripada kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab hikmahnya Hikam. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan an-naim yughad, orang yang tidur itu bisa dibangunkan. Wal ghafilu, orang yang lupa, yudzakkar, bisa diingatkan. Wa man lam yujdi fihi tadhkir wat tanbih, orang dan orang yang lam yujdi ay lam yanfa, lam yujdi ay lam yanfa, tidak bermanfaat, fihi tadhkir wat tanbih, orang yang tidak bermanfaat ketika diingatkan dan dibangunkan, fahuwa mayyitun, berarti dia mayit, mati. Orang yang orang yang tidur itu masih bisa dibangunkan. Kalau orang lupa masih bisa diingatkan. Tapi kalau diingatkan, dibangunkan, tidak bangun-bangun, tidak sadar-sadar, berarti dia mayit, berarti dia orang yang mati. Innama tanfa'ul mau'izatu, hanya saja manfaat itu nasihat. Man aqbala 'alaiha biqalbih, itu bagi orang yang menerima itu nasihat dengan hatinya. Wa ma yatadakkaru illa man yunib, dan tidak akan bisa mendapatkan peringatan, mendapatkan manfaat illa man yunib, kecuali bagi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah ini ya sangat bermanfaat ya, bisa mengingatkan kita setiap saatnya bagaimana kita ini hidup di dunia. Dikatakan tadi bahwa permisalannya orang yang tidur itu berarti kan walaupun panca inderanya mungkin enggak terasa, matanya memejamkan matanya ketika tidur, telinganya mungkin enggak mendengar, semuanya, kakinya enggak bergerak, tangannya enggak bergerak, seperti orang mati, tapi dia bukan orang mati. Kenapa? Orang yang tidur masih bisa dibangunkan. Orang yang tidur itu masih bisa dibangunkan. Orang yang lupa, seandainya dia lupa sesuatu, orang yang lupa masih bisa diingatkan. Begitu juga ini permisalan, sebagaimana orang yang tidur itu masih bisa dibangunkan, orang yang lupa masih bisa diingatkan, berarti hati itu juga sama. Ketika hati kita ini masih hidup, bukan mati, berarti harusnya hati itu masih bisa dibangunkan, hati itu masih bisa diingatkan. Tapi kalau sudah hati ini nggak bisa diingatkan, nggak bisa dibangunkan lagi, maka hati kita mati. Ini permisalan daripada hati kita. Karena itu hati itu ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Kalau hati kita masih dikatakan lupa, hati kita ini lupa, maka berarti masih bisa diingatkan. Sebagaimana kita lupa masih bisa diingatkan, kalau hati kita lupa berarti masih bisa diingatkan. Ya, seandainya kita melakukan maksiat, jangan maksiat loh, bahaya, dosa. Kalau kamu tetap melakukannya bisa masuk neraka loh, bisa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya ketika kita sadar hati kita masih hidup. Kalau hati kita seandainya hati kita tidur, hati kita ini ibaratnya tidur, masih bisa harusnya kalau masih hidup masih bisa dikasih semangat, ayo jangan tidur, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Ayo kita bangun, ayo kita hadir pengajian, ayo kita hadir untuk salat berjamaah. Semangat lagi. Kenapa? Hatinya masih hidup.
Sebagaimana Pak, ketika kita lupa bisa diingatkan, ketika kita tidur bisa dibangunkan, hati juga sama. Ketika kita dalam keadaan lupa, kita dalam keadaan enggak semangat, ketika ada orang yang mengingatkan, langsung semangat. Ayo semangat. Diceritai tentang pahala orang yang melakukan ibadah, fadilah-fadilahnya, tambah semangat. Berarti hatinya masih dikatakan hidup. Tapi kalau sudah dikasih nasihat tetap males. Nasihat setiap hari dengar, tapi tetap males, tidak semangat. Diingatkan tetap tidak ada perubahan. Diceritai tentang adab Allah, nggak ada rasa takut sedikit pun, tetap dia bermaksiat. Berarti ini hatinya sudah mayit. Berarti hatinya dikatakan mati. Nah, kalau sudah mayit, siapa yang bisa menghidupkan? Siapa yang bisa menghidupkan? Kalau sudah hatinya mati, berarti nasihat tak masuk, Al-Quran tak tembus, ayat-ayat hadis-hadis Nabi juga sama. Maka itu semuanya sia-sia. Kenapa? Hatinya sudah mati. Karena itu Allah membahasakan orang yang buta itu bukan orang yang tidak bisa melihat dengan mata kepala, bukan. Orang yang tuli itu bukan berarti dia tidak bisa mendengar. Orang yang dikatakan buta bukan berarti tidak bisa melihat, tapi dia tidak bisa melihat yang hak. Mana yang benar nggak tahu. Orang yang tuli, Allah membahasakan orang yang tuli itu bukan tidak bisa mendengar, dia bisa mendengar, tapi dia tidak bisa mendengar yang hak, yang benar. Itu yang dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikatakan seandainya nggak ngerti itu bukan berarti dia nggak bisa berpikir, bisa, tapi dia tidak bisa berpikir yang hak, yang benar. Pikirannya hanya untuk Untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya hanya untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang lupa itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena buta enggak bisa melihat, enggak. Lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahun, tidak bisa memahami daripada ayat-ayat Allah. Walahum ayunun, punya mata mereka, tapi la yubsirun. Mereka tidak bisa melihat dengan matanya. Artinya bukan tidak bisa melihat dengan matanya, bisa dia melihat, tapi dia tidak bisa melihat yang hak. Walahum adanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tapi mereka tidak bisa mendengarkan yang benar, tidak bisa mendengarkan daripada ayat-ayat Allah. Maka orang-orang seperti ini, hatinya tertutup, matanya tertutup, telinganya tertutup daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka ini adalah orang-orang yang seperti dikatakan hewan ternak. Seperti hewan ternak, bahkan Allah mengatakan balhum adol, bahkan lebih jelek, lebih tersesat daripada hewan ternak. Kalau hewan ternak itu masih bisa dimanfaatkan kan, dagingnya masih bisa dimakan, masih bisa dijual. Tapi kalau manusia yang tidak beriman kepada Allah, yang maksiat hidupnya, selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ini balhum adol, lebih hina, lebih jelek daripada hewan ternak. Karena itu orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah tidak berharga hidupnya. Orang yang demikian ini disuruh sholat, dikasih tahu pahalanya besar dalam melakukan sholat, bisa mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap enggak mau sholat. Diperintahkan puasa enggak mau puasa. Maka ini dikatakan an'am, bahkan lebih jelek daripada an'am, lebih jelek daripada lebih jelek daripada binatang ternak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membahasakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang buta tuli. Dalam ayat lain fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallau mudbirin.
Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, fa innaka maka sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tusmi'ul mauta, kamu tidak akan bisa memperdengarkan kepada orang yang mati. Siapa? Orang-orang kafir, musyrikin, orang-orang yang bermaksiat, kamu enggak akan bisa memperdengarkan kepada mereka. Mereka mati hatinya kok. Sudah ditutup hatinya oleh Allah. Bukan mati mayit, bukan mati di kuburan. Kalau mati di kuburan malah kita diperintahkan untuk salam kepada mereka. Mereka mendengar. Kita kalau ziarah kuburan apa? Assalamualaikum daraqaumin mu'minin. Berarti mereka apa? Mendengar. Ini yang dimaksud mauta di sini apa? Mereka adalah apa? Tidak akan mendengarkan engkau. Kenapa? Karena mauta. Karena mereka adalah mati hatinya. Wala tusmi'ul summa du'a. Kamu tidak akan bisa memperdengarkan mereka tuli daripada apa? Ajakan engkau ya Muhammad. Kenapa? Karena mereka idza wallau mudbirin, karena mereka apa? Selalu berpaling, selalu menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, orang-orang yang seperti ini yang tidak bisa mendapatkan di dalam hatinya dikatakan hatinya buta, matanya buta, ya kemudian telinganya tuli, artinya tuli, buta atau tidak mengerti daripada yang hak, mana yang benar. Karena itu Allah juga membahasakan hati yang bisa melihat, ada hati yang tidak bisa melihat, hati yang buta. Kalau hati itu bisa melihat, sebagaimana ayat Al-Quran apa? Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati itu tidak bisa mendustakan apa yang dia lihat. Artinya apa? Melihat bukan dengan mata ini, tapi dengan mata hati. Allah juga membahasakan apa? Hati yang buta, yaitu apa? Innama la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Sungguhnya hanya saja apa? Mereka bukan buta apa? Matanya bukan, tapi apa? Ta'mal qulub. Yang dimaksud buta di sini buta hati. Buta hati yang mana? Yang ada di dalam hatinya, alladzi fis sudur. Tapi sebaliknya nanti, orang-orang yang ketika di dunia dia buta hatinya, buta mata hatinya, tapi matanya melihat, nanti dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar, mereka dibalik. Yang dulunya dia melihat dengan matanya, tapi hatinya tertutup, nanti di akhirat terbalik. Dia akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Karena itu mereka mengatakan apa? Ketika mereka a'rada, dikatakan waman a'rada an dzikri. Ya, wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. A'ma ini maksudnya apa? Buta matanya. Nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak melihat. Semua orang bisa melihat, dia tidak bisa melihat. Siapa mereka? Mereka adalah man a'rada an dzikri. Mereka orang-orang yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperingatkan dalam ayat Al-Qur'an, ya, diperingatkan untuk melakukan maksiat, tetap mereka maksiat. Diperingatkan untuk berdusta, tetap berdusta. Diperingatkan untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah, tetap mereka melakukan. Man a'rada an dzikri. Pertama, kehidupan dunia fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya di dalam kehidupan dunianya dia akan menjadi sempit. Dayyigon dhanka ay dayyigo. Kehidupan dunianya sempit. Orang yang bermaksiat kepada Allah enggak senang. Walaupun kaya raya tidak nyaman hidupnya. Hatinya sebetulnya apa? Susah dia. Dia tidak akan nyaman hidup di dunia. Kenapa? Allah yang mengatakan orang yang berpaling daripada peringatan Allah, maka dia akan hidupnya dalam keadaan apa? Sempit, dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan selalu bingung setiap saatnya. Nanti di hari kiamat, wa nahsyuru yaumal qiyamah a'ma. Kami akan membangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan apa? Di padang mahsyar dalam keadaan apa? Buta. Itu mereka akan bertanya kepada Allah. Ketika dibangkitkan dalam keadaan buta, mereka mengatakan, "Ya Rabb, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, kenapa kamu bangkitkan kami dalam keadaan buta? Padahal dulu kami masih bisa melihat kok di dunia. Kok kamu bangkitkan sekarang kami dalam keadaan buta? Qala, maka Allah menjawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa fakadzalikal yauma tunsa." Itu apa? Allah menjawab, "Kadzalik, begitu juga atatka ayatuna." Telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, peringatan-peringatan dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat Al-Qur'an merintahkan kamu untuk melakukan kewajiban.
Ada ayat-ayat yang melarang kamu untuk melakukan apa maksiat, tapi kamu apa? Fanasitaha, kamu melupakannya, kamu tidak menghiraukannya. Fagadalikal yauma tunsa. Begitu juga hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku juga melupakan kamu. Ya, dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak direken, enggak dihiraukan dalam keadaan apapun dia. Nah, karena itu apa? Nah, ini orang-orang yang dia tidak perhatian dengan perintah Allah, ya hatinya sudah mati, maka di hari kiamat nanti dia akan apa? Menjadi orang yang diadab oleh Allah dan dia akan dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nasihat, ajakan ini manfaatnya untuk siapa sih? Tadi dikatakan apa? Kita bisa diperingatkan. Ketika kita tidur, hati kita masih apa? Tidur lelap, masih bisa dibangunkan. Kalau lupa masih bisa diingatkan. Kalau hatinya nggak mati, kalau nggak bisa diingatkan, nggak bisa dibangunkan, berarti apa? Hatinya sudah mati. Terus manfaat ini untuk siapa sih? Manfaat daripada nasihat ini untuk bagi siapa? Innama tanfa'ul mau'izatu man aqbala 'alaiha biqalbih. Hanya saja innama ini yufidul hasr. Ini yufidul hasr, nggak ada yang lain. Innama tanfa'ul mau'izah. Hanya saja manfaat itu nasihat. Artinya Pak, nasihat ini akan bisa bermanfaat. Kita ini kalau kita sekarang ya koreksi diri ya. Aku ini setiap hari ya hadir, setiap minggunya hadir pengajian itu berapa kali? Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran berapa kali? Mendengarkan hadis Nabi berapa kali? Apalagi sekarang melihat WhatsApp status-status kadang isinya nasihat berapa kali? Iya kan, kita kan kalau buka status itu ya ada yang ngirimkan status nasihat. Berapa kali kita dengarkan nasihat dari ulama, nasihat dari Al-Quran, nasihat dari Nabi, nasihat daripada orang-orang soleh. Berapa kali? Tapi apakah manfaat? Apakah itu semuanya bermanfaat untuk kita? Kita koreksi. Kalau tidak bermanfaat, berarti kita perlu koreksi. Berarti kita tidak menerima nasihat itu dengan apa? Dengan hati kita. Kenapa? Innama tanfa'ul mau'izah, hanya saja manfaat itu nasihat. Artinya apa? Nasihat itu akan bermanfaat man aqbala 'alaiha biqalbih. Orang yang menerima itu nasihat dengan hatinya. Tapi kalau cuma dengan mata dia melihat, cuma dengan telinga dia mendengar, tapi tidak masuk ke dalam hatinya, enggak manfaat. Diberontakan, dilarang, tetap perintahnya tidak dilaksanakan, larangannya juga apa? Tetap dilanggar. Kenapa? Karena selalu ya dia menerima nasihat bukan dengan hatinya, tapi hanya dengan apa? Dengan telinga atau dengan matanya saja. Karena itu apa? Kalau dari hati ya bukan hanya hadir, ya memang dari hati, maka akan manfaat itu nasihat. Ya hadir majelis, hadir acara apapun sudah. Ya kemudian kalau kita mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah, mendengarkan bimbingan, tapi kalau bukan dari hati enggak manfaat. Kalau bukan dari hati menerimanya, kita hadirnya bukan dari hati, ya malah apa? Kadang-kadang, jangan-jangan kadang-kadang apa? Ketika dinasihati tersinggung kadang-kadang. Ya kadang-kadang apa? Dinasihati tertusuk hatinya, merasa apa? Dibicarakan kadang-kadang, tidak menerima dengan hati, tapi apa? Dengan nafsu. Maka Pak, itu enggak akan bisa bermanfaat nasihat tadi itu. Tapi yang menerima dengan hatinya, ya, menerima dengan hatinya, maka Pak, orang yang menerima nasihat dengan hatinya, maka itu yang akan bermanfaat. Akan semakin takut kepada Allah, akan semakin dia semangat untuk ibadah. Kenapa? Karena dia menerima bukan dengan telinga, tapi dengan hatinya. Itu apa? Wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Ayat itu sebetulnya apa? Terusan daripada ayat walladzi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Katakan apa? Huwallazi yurikum ayatihi. Huwa yaitu apa? Dia. Alladzi, siapa? Allah. Yang telah memperlihatkan kepada kamu ayatihi, tanda-tanda kebesarannya. Wa yunazzilu lakum minas sama', dan Allah yang telah menurunkan kepada kamu minas sama, dari langit, rizki. Ini maksud di sini rizki, ya ulama ahli tafsir mengatakan apa? Ail matar,
Allah yang menurunkan hujan, penyebabnya apa? Bisa tumbuh tanaman subur. Yang akhirnya apa? Makanan tadi itu bisa kita nikmati. Allah yang menurunkan kepada kamu rizki. Wa ma yatadzakkaru, tidak akan menjadi sadar orang illa mayunib, kecuali bagi orang yang kembali kepada Allah. Orang yang sadar baru ingat ini rizki dari Allah. Seharusnya aku membalas kebaikan Allah dengan apa? Laksanakan perintahnya, meninggalkan yang dilarang olehnya. Nah itu apa? Orang-orang yang menerima nasihat, menerima peringatan Allah, itu adalah orang-orang yang beriman. Karena itu Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Fadzakir, peringatkan mereka. Kenapa? Karena peringatan itu akan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya di sini apa? Terus kita memberikan peringatan. Terus kita menasihati orang. Orang itu mau melaksanakan atau enggak, tugas kita apa? Memperingatkan. Tapi yang beri taufik, beri hidayat siapa? Allah. Bukan tugas kita beri hidayat. Itu tugasnya Allah. Kita tetap memperingatkan mereka. Mungkin kita peringatkan, mereka masih tidak menerima dengan hatinya. Terus kita peringatkan. Kenapa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau dia masih ada iman, maka akan bermanfaat bagi dia. Kalau ada setitik daripada iman di dalam hatinya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Karena itu apa? Kita harus terus hidupkan hati kita untuk apa? Setiap saatnya dengan apa? Ya, dengan hadir majelis taklim seperti ini. Hadir majelis ilmu. Ya, dengan ilmu ya daripada para ulama, ilmu daripada orang-orang soleh ini dibacakan. Ya, ilmunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad dibacakan untuk menasihati kita. Mungkin kita lupa. Nah, karena apa? Hati kita masih belum mati. Dengan diingatkan sadar lagi. Mungkin kita masih tidak berasa semangat untuk beribadah. Diingatkan semangat lagi. Kenapa? Karena hati kita masih apa? Hidup. Tapi kalau tidak mendapatkan, diperingatkan, dibangunkan, tetap tidak semangat, hati-hati. Jangan-jangan hati kita sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Yang itu apa? Tetap kita harus koreksi setiap saatnya hati kita. Ya dengan cara apa? Hadir, yang mempelajari ilmu-ilmu, hadir di majelisnya ulama, mendengarkan hikmah-hikmah daripada mereka. Sampai-sampai apa? Luqman Al-Hakim ini nasihati anaknya selalu apa? Luqman Al-Hakim ini menasihati kepada anaknya, ya bunayya, anakku, jalisul ulama, duduk kamu dengan orang-orang alim, duduk kamu dengan ulama, kumpul kamu dengan ulama, wazahimhum, terus kamu merapat kepada mereka. Artinya jangan jauh-jauh, apalagi di akhir zaman. Ini zamannya Luqman Al-Hakim ini. Diperintahkan untuk apa? Supaya selamat, kumpul sama ulama, kumpul sama orang soleh, apalagi di akhir zaman. Keluar rumah sudah kita dapatkan maksiat. Di dalam rumah ada maksiat. Di kantong kita ada maksiat. Lah kalau tidak ada nasihat, apa yang mengingatkan hati kita? Akhirnya apa? Lama-lama hati kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu apa? Kita diperintahkan untuk selalu apa? Duduk kumpul dengan ulama. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qulubal mayyitah binuril hikmah. Karena apa? Allah itu akan menghidupkan hati-hati yang mati. Mungkin hati kita sudah mulai redup. Ibaratnya bara api wis mulai mati. Ya sudah mau mati ini. Ya. Dengan apa ini bisa dihidupkan lagi? Fa innallaha, maka sungguhnya Allah yuhyil qulubal mayyitah, akan bisa menghidupkan hati-hati yang sudah mulai mati ini binuril hikmah, dengan cahaya daripada hikmah daripada para ulama. Ini hikmah-hikmah yang dibacakan. Ini akan menghidupkan hati kita lagi nih. Sebagaimana apa? Kama yuhyil arda biwabilil matar, sebagaimana hidupnya tanah yang gersang, tanah yang kering dengan apa? Tetesan air hujan. Kalau tanah kering mau ditanami tidak bisa. Tapi ketika sudah sering turun hujan, maka tanah itu akan menjadi subur. Ketika ditanami apapun akan tumbuh itu pohon, akan tumbuh itu tanaman. Dengan apa? Tetesan air hujan. Hati kita juga sama, kasih nasihat, hadir majelis mingguan, hadir nasihat, mendengarkan nasihat harian, ada bulanan, ada terus ya. Jangan bosan-bosan dengan nasihat. Kenapa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus dengarkan, maka apa? Hati kita akan hidup. Kalau hati ini hidup,
segala sesuatunya kita menerimanya dengan hati, di situ akan manfaat nasihat yang akan kita dengarkan. Bahkan dikatakan apa? Orang yang sakit itu, ya seandainya ada orang yang sakit, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh minum obat. Kira-kira apa yang akan didapatkan orang tadi? Mati. Orang sudah sakit, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Harusnya apa? Tidak boleh kurang makan, tidak boleh kurang minum. Minum obat pun tidak boleh, ya mati. Sebagaimana juga hati kita. Hati kita ini bisa mati sebagaimana jasad. Jasad bisa mati, hati kita juga bisa mati. Kapan hati kita akan mati? Kalau tidak pernah ada ilmu yang masuk ataupun tidak ada hikmah yang masuk ke dalam hati kita. Sampai dikatakan oleh Fatah Al-Muslim, alaisal maridu idza muni'a minat ta'am wasyarab wad-dawa salasata ayyam yamut. Maka mereka mengatakan, na'am fakadzalikal qalbu. Begitu juga hati. Bukankah orang yang sakit jika dicegah daripada makanan, minuman, minum obat 3 hari aja, bukankah dia akan mati? Mereka mengatakan, iya, mati. Fakadzalika al-qalbu. Begitu juga hati ini, idza muni'a minal ilmi wal hikmah salasata ayyam yamut. Begitu juga hati ini kalau tidak dikasih nasihat, tidak dikasih ilmu, tidak dikasih hikmah, 3 hari aja mati hati kita. Karena itu apa? Terus ya, hidupkan hati kita ini apa supaya tetap apa hati ini hidup, sehingga apapun yang kita dengarkan kita terima dengan hati kita. Ya Allah sifatkan hati itu, ya hatinya, kalau hati yang sakit itu hatinya siapa? Orang yang munafik. Orang yang munafik itu hatinya sakit. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Fi qulubihim maradun. Akhirnya apa? Fazadahumullah maradha. Dalam hati-hati mereka ada penyakit. Oh, kalau hatinya sakit beda dengan penyakit dohir ya. Kalau penyakit dohir, penyakit seganas apapun akan mati dengan matinya orang. Dengan mati jasadnya, mati orangnya, penyakitnya juga akan mati. Tapi kalau hatinya yang sakit, hatinya yang mati, ya ini tidak akan selesai dengan meninggalnya orangnya. Kenapa? Justru akan semakin pedih setelah meninggalnya dia. Kenapa? Diazab oleh Allah SWT. Kalau dia membawa kembali kepada Allah dengan hati apa? Yang sakit atau hati yang mati. Karena itu apa? Kita harus bisa ngoreksi setiap saatnya hati kita apakah masih hidup atau ya mulai meredup. Kita koreksi, jangan sampai apa? Kita hanya perhatian dengan dohir tapi hati kita tidak pernah kita perhatikan. Perhatikan hati kita. Kok aku dinasihati kok menolak hatiku? Kok dinasihati kasih fadilah-fadilah kok tidak ada semangat? Wah, jangan-jangan hatiku ini sudah mulai apa? Mati. Harus koreksi, harus waspada. Ya, kalau penyakit dohir aja ada perubahan kita bingung, beli obat, berangkat ke dokter, bahkan ke dokter spesialis. Kalau perlu obatnya mahal kita beli. Kenapa? Penyakit dohir. Loh, penyakit hati kok tidak pernah perhatian seperti itu? Padahal lebih parah loh. Padahal lebih menakutkan. Itu koreksi setiap saatnya hati kita ini masih hidup apa enggak? Kalau dinasihati sadar apa enggak kita? Kalau dibacakan apa, diterangkan fadilah-fadilah, semangat atau enggak kita? Diterangkan fadilah salat duha apa enggak? Diterangkan fadilah majelis ilmu, rutin apa enggak kita menghadirinya? Terus gitu. Ya, karena itu apa? Kita harus selalu perhatian dengan hati kita. Sampai dikatakan dalam sebuah bait syair apa? Laqad asma'ta hayyan walakin la hayata liman tunadi. Wa narun law nafakhtahu adaat walakin doa nafkhuka fir ramadi. Apa artinya? Pengertian daripada syair ini apa? Kamu memanggil orang yang hidup, misalnya fulan, kamu panggil orang yang hidup. Kalau dia masih apa hidup, dia akan menjawab panggilan kamu. Fulan, nah, dia akan menjawab. Kenapa? Orangnya masih hidup. Tapi kalau kamu manggil orang mati, fulan, panggil-panggil berapa kali, kalau perlu pakai sound yang paling besar. Sound sistemnya kayak acara resepsi ini kuat deh, orangnya di depannya kamu, tidak bangun. Kenapa? Orangnya mati kok. Orangnya mati, tidak manfaat ketika kamu panggil. Sebesar apapun itu apa? Panggilan kamu. Ajakan Nabi, ajakan salafus saleh, ajakan orang-orang yang soleh, para ulama, semuanya itu akan bisa menembus kepada hati yang masih hidup.
Nah, dan dia akan menyambut ketika dipanggil oleh Nabi, memanggil kita untuk melakukan taat, melakukan ibadah, melarang kita untuk melakukan maksiat. Selalu hati kita menyambut. Kenapa? Hati kita masih hidup. Tapi lakin la hayata liman tunadi. Tapi kalau seandainya tidak ada kehidupan di dalam hati, orang yang kamu ajak tidak hidup hatinya, itu tetap aja dia tidak akan bisa berubah. Tetap aja dia tidak ada peningkatan. Wa narun, sebagaimana perumpamaan narun, api, lau nafahtau, saatnya kamu tiup, adha'at. Api itu kalau bara api, ibarat bara api. Ada bara api, ada titik api kecil aja. Kamu tiup. Kamu kipasi atau kamu tiup. Maka akan semakin bara, akan semakin sampai hidup. Kalau ada titik api aja akan hidup. Kalau kamu tiup. Hati ini juga sama. Hati ini kalau ada titik iman di dalam hati kita, ketika dinasihati sadar dia. Ketika dikasih fadilah-fadilah semangat dia. Kenapa? Masih ada titik iman dalam hatinya. Tapi kalau seandainya hati ini sudah mati, sebagaimana walakin dha'anafuka fir ramadi, sebagaimana api, bara api yang sudah tidak ada titik api sama sekali, sudah jadi debu, sudah jadi abu, arengnya sudah jadi abu. Kamu tiup gimana? Ya tidak akan keluar api, tapi apa yang bertebaran? Ya abunya akan bertebaran, merusak wajah kamu juga akhirnya. Tidak manfaat. Kalau tidak ada nasihat, kalau tidak ada titik iman di dalam hatinya, maka nasihat itu tidak akan bermanfaat. Ya nasihat daripada Allah, ya nasihat daripada Nabi, nasihat daripada ulama, ya tidak akan bermanfaat. Ya dengan dengan tidak adanya di dalam hati titik daripada iman. Karena itu koreksi. Ya karena hati ini adalah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati ini juga yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kembali kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat, maka dia akan menjadi orang yang mendapatkan kenikmatan. Tapi sebaliknya, kalau hati ini membawa hati yang sakit, hati yang banyak penyakitnya, atau sampai hatinya mati, maka justru yang akan didapatkan nantinya adab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Allah membawa hati yang sehat dan hati yang selamat. Dan ini nasihat hikmah ini sangat sangat bermanfaat ini ya. Sangat bermanfaat. Ya ini ibarat mengingatkan kita. Kita ini masih punya hati yang hidup atau sebaliknya nih. Itu koreksi setiap saatnya. Mudah-mudahan manfaat semuanya. Amin.